Angkat tanganmu untuk Indonesia, angkat tanganmu untuk Indonesia. Hai pemirsa, saya Violoyong, senang sekali dapat berjumpa dengan Anda dalam program Optimis, obrolan penting mengenai Indonesia. Inilah tempat di mana kita bakalan ngobrol seputar Indonesia dengan narasumber yang penting dan menarik pastinya. Beri tepuk tangan juga untuk penonton nih yang sudah hadir di studio, mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara. Pemirsa, zaman sekarang di TV kita sering banget dengar berita-berita tentang kasus korupsi. Namun justru karena kita sering dengar berita korupsi bukan berarti topik itu jadi sesuatu yang biasa-biasa aja. Buat negara tentunya korupsi sangat merugikan. Nah, tamu optimis kali ini adalah komunitas yang katanya giat banget memupuk kesadaran anti korupsi di antara anak-anak muda. Siapa sih mereka? Penasaran? Kita lihat profile Speak yang satu ini. Speak Fest adalah salah satu rangkaian acara dalam rangka Hari Anti Korupsi Internasional yang dilakukan oleh Club Speak, dan rangkaian ini dimulai pada tanggal 4 November sampai dengan 10 Desember. Kenapa kita memilih satu hari pentas konser seni dan musik ini? Karena pendekatan Club Speak selama kampanye 1,5 tahun ini adalah pendekatan pop culture gitu, pendekatan anak muda yang bahasa universalnya adalah musik, bahasa universalnya adalah seni, bahasa santai tapi gimana caranya supaya mereka tetap kritis juga lewat musiknya, lewat karya seninya, lewat kreativitasnya mereka tetap bisa menyuarakan kegelisahan, menyuarakan kegemesan mereka sama perilaku-perilaku koruptif di sekitar mereka. Fest yang tanggal 10 ini itu merupakan acara puncak, di mana sebelumnya itu kita ada rangkaian kegiatan seperti workshop video propaganda, kemudian ada lomba e-wallpaper, kemudian ada band audisi, ada lomba debat, ada lomba PSA. Tak takut mati, apalagi takut polisi. Buat anak muda, ini gue kasih analogi yang paling simpel untuk anak muda. Lo datang ke rumah tuh cewek naik mobil, ternyata mobilnya hasil korupsi. Beli bensin dengan uang hasil korupsi. Baju yang lo pakai hasil korupsi. Nggak ada keren-kerennya kan? Nggak ada, lo mau nggak? Hari gini masih korupsi. Kalau gue, gengsi. Pemirsa, langsung aja kita panggil teman-teman kita dari Suara Pemuda Anti Korupsi. Halo. Halo. Ya, silakan duduk. Gimana nih perjalanannya? Jauh ya? Lumayan jauh. Dari Depok? Dari Depok. Dari Depok. Oke pemirsa, kita akan banyak ngobrol dengan teman-teman dari Speak. Tetap di Optimis. Cinta, cinta, cinta Indonesia, negeri bagaikan permata, bersada berbagi cahaya. Oh tanah air betanan elok rupawan, inilah senandung hujan. Angkat tanganmu untuk Indonesia, angkat tanganmu untuk Indonesia. Bahagia, hidup sejahtera di khatulistiwa, alam berseri-seri, bunga beraneka, mari gairah merambah. Balik lagi di Optimis, masih sama saya Viola dan teman-teman dari Speak di sini. Mungkin perkenalan diri dulu ya. Oke. Dari Dita. Ya, halo, gue Dita, mahasiswi Universitas Indonesia jurusan Hubungan Internasional di Speak sebagai salah satu dari divisi Speak Institute bareng teman saya. Ya, saya Ismi, juga dari Universitas Indonesia, jurusan yang mobil sahabat, bareng di divisi Speak Institute. Iya, mungkin pertanyaan yang paling mendasar nih ya.
apa sih dan siapa sih yang berinisiatif duluan untuk membentuk Speak nih? Oke. Jadi Speak ini benar-benar inisiatif murni dari anak muda. Jadi awalnya dibentuk pada tahun 2010. Tepatnya saat itu Transparency International Indonesia ini adalah sebuah NGO internasional yang bergerak tidak hanya dalam bidang bergelut dalam bidang anti korupsi, tapi dia juga melakukan riset terhadap anti korupsi tersebut. Salah satunya waktu itu Transparency International pengen tahu bagaimana sih persepsi anak muda tentang anti korupsi. Akhirnya mereka melemparkan seleksi terbuka, jadi dari 20 anak-anak di SMA di Jabodetabek yang berusia 17 sampai 18 tahun dipilih 20 orang untuk mengikuti FGD atau Focus Group Discussion. Di situ Transparency International pengen lihat sebenarnya awalnya persepsi anak muda tentang korupsi itu apa sih gitu. Nah, ternyata setelah kita yang ber-20 ini kumpul terus saling sharing pendapat gue tentang korupsi apa, pendapat lo tentang korupsi apa, ternyata kita punya kesamaan yang sama, punya keresahan yang sama yang kita rasain bersama bahwa korupsi ini ada di sekitar kita dan kita harus nggak boleh diem aja gitu, dan harus dimulai dari kita anak muda gitu. Akhirnya dari situ terbentuklah ide dan inisiatif untuk kenapa nggak kita bikin wadah aja, udah sayang nih kita udah ngumpul, ide-idenya udah dapet, kenapa nggak sekalian kita bikin wadah aja gitu. Jadi emang inisiatif awalnya dari anak muda, baru kemudian difasilitasi oleh Transparency International. Oke. Dan kenapa sih Speak itu mengangkat tema korupsi? Padahal kan anak-anak muda banyak nih ya kasus-kasusnya ya, bisa narkoba, bisa pergaulan bebas mungkin. Kenapa memilihnya korupsi? Ada satu perspektif unik gitu dari korupsi, gimana banyak anak muda lewat pemberitaan-pemberitaan yang udah ada gitu tentang kasus-kasus korupsi, sudah banyak apatisme sama pesimis gitu lihat kasus korupsi. Apa sih korupsi terlalu identik sama politik hukum yang berat-berat dan susah. Dari situ mereka cenderung hindarin. Sedangkan kerugian dari korupsi itu nyata banget kan. Kita ngerasain sendiri gimana uang sekolah makin mahal, uang kuliah makin mahal, tilang menilang di jalan itu makin biasa gitu. Nah di sini kita pengen bawa korupsi ini jadi pemahaman yang bisa diterima sama anak muda, karena urgensi dari bahwa korupsi ini harus berhenti itu penting banget gitu. Oke. Dan mungkin penasaran ya, gimana sih tanggapan masyarakat khususnya mahasiswa nih ya, anak-anak muda tentang korupsi. Sekarang kita sudah terhubung nih dengan reporter kita di lapangan, ada Mariska. Di sana Mariska akan menanyakan pendapat mahasiswa anak muda tentang korupsi. Ya, halo Mariska. Selamat siang Viola, sekarang kita akan cari tahu aja langsung tentang pendapat anak muda soal korupsi. Selamat siang, namanya siapa? Heni. Karina. Anita. Pengen tahu dong, apa sih korupsi itu menurut kalian? Suatu perilaku pejabat yang gak wajar untuk memperkaya dirinya sendiri. Penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri. Kayak mencuri uang rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. Seberapa optimis sih kalian terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia? Pesimis banget ya, benar kata orang, itu udah jadi budaya, jadi susah banget untuk diberantas. Pesimis juga ya, soalnya korupsi itu udah berakar dari dulu. Pesimis banget soalnya udah banyak orang yang ngelakuin korupsi, jadi susah buat nangkep orangnya. Wah Viola, ternyata banyak anak muda yang pesimis soal korupsi. Ya, ternyata masih banyak yang pesimis ya Mariska, dan coba ditanyakan kepada mereka apakah mereka mengetahui tentang kehadiran Speak. Oke, sekarang kita cari tahu apakah mereka mengenal keberadaan Speak. Kalian tahu nggak sih ada organisasi Suara Pemuda Anti Korupsi? Nggak tahu. Nggak tahu. Wah, ternyata mereka pada nggak tahu nih soal Suara Pemuda Anti Korupsi. Ya, terima kasih Mariska atas laporannya. Nah, teman-teman, ternyata mereka pesimis ya, maksudnya agak pesimis nih tentang pemberantasan korupsi, dan mereka ternyata juga belum tahu nih tentang kehadiran Speak. Nah, buat kalian mungkin ini suatu tantangan nih ya. Gimana sih caranya supaya meningkatkan awareness anak-anak muda di luar sana tentang kehadiran kalian sendiri gitu? Emang inilah yang emang dari awal udah kita sadari gitu loh, ini tantangan yang bakal kita hadapi nantinya untuk mengadvokasi tentang anti korupsi ini ke anak muda gitu. Karena dari pengemasannya aja, karena yang udah mainstream di media kan korupsi
sebegitunya gitu loh, yang udah mainstream di media. Jadi di sini tantangannya adalah bagaimana kita bisa membawa pesan ini melalui bahasa-bahasa sederhana yang bisa dipahami anak muda kayak gitu. Dan strategi yang kita lakukan sejauh ini adalah memberikan advokasi tersebut melalui cara-cara yang emang disenangi anak muda gitu. Jadi melalui seni, diantaranya musik, juga ada komunitas-komunitas sastra, tari, teater dan sebagainya. Itu kita kumpulkan bersama-sama. Di akhir tahun ada selebrasinya namanya Speak Fest, kepanjangan dari Speak Festival. Itu diselenggarakan bersamaan dengan Hari Anti Korupsi Internasional gitu. Itu salah satu strateginya, karena emang yang tantangan yang udah kita sadari tadi gitu loh. Jadi anak muda kalau dengar korupsi emang udah resisten dari awal, udah yang kayak aduh korupsi berhubungan sama politik, udah jahat, gitu ya? udah deh gue nggak mau ikut-ikutan deh kayak gitu. Oke, mungkin dari Ismi sendiri nih gimana sih cara-cara kiat-kiat atau seberapa persen nih kalian pesimis untuk bisa memberantas korupsi? Tentunya korupsi itu dimulai dari awalnya kejujuran ya mungkin ya. Jadi memperjuangkan kejujuran di Indonesia. Nah, menurut kalian seberapa persen sulitnya gitu? Kalau dihitung deh 1 sampai 10 bisa berapa? Kita harus optimis ya, bisa 100% lah. Untuk gimana? Untuk Speak sendiri tadi udah disampaikan bahwa kita coba raise awareness di anak muda untuk tahu dulu apa sih jeleknya si korupsi ini gitu. Beres ngomel-ngomelnya, gimana mereka bisa maju ke tahap bahwa oke, ada yang salah, apa yang bisa gue lakuin dari anak muda kayak gitu. Dari situ dengan kemasan-kemasan yang pop tadi, kita berusaha pastikan bahwa ini harus benar-benar efektif dan diterima sama anak muda tadi gitu. Karena kita jangan sampai pesimis gitu, jangan sampai pesimis bahwa lah gimana di sekarang tuh udah sistem gitu, nyogok tuh udah kayak biasa gitu. Kita coba jujur malah disusahin. Kita nggak boleh pesimis di situ gitu. Kita harus optimis bahwa lo jujur tuh hebat gitu. Jangan ngerasa anomali untuk bisa berada di lingkungan yang sedemikian koruptif, tapi lo pengen jujur kayak gitu. Oke, mungkin kalau melihat kondisi Indonesia saat ini ya, melihat Indonesia yang korupsinya sudah sangat mengakar gitu ya, kalau bisa dibilang. Nah, menurut kalian sendiri dari mana sih harus dimulai? Apa dulu sih yang harus dibenahi gitu dari Indonesia? Sebenarnya ini emang perdebatan yang selalu muncul kalau seandainya ditanyakan sebenarnya dari mana dulu mulainya gitu kan. Karena ada dua pendapat dan emang ini dua faktor yang paling signifikan dalam terjadinya korupsi tersebut. Yang pertama adalah sistem dan yang kedua adalah agennya. Sistem yang maksud sistem ini adalah lingkungan eksternal, pokoknya lingkungan luar dari seseorang. Jadi misalnya sistem pemerintahan, birokrasi, juga lingkungan masyarakatan yang tadi menganggap korupsi udah dianggap sebagai budaya. Kalau korupsi jadi dianggap sebagai budaya, sedangkan budaya sendiri itu adalah apa ya, habitual kan. Jadi kalau orang-orang aja udah nganggap kayak gitu kan susah gitu. Jadi yang pertama sistem poinnya, yang kedua adalah agen atau pelaku gitu. Jadi bagaimana dalam menginternalisasi nilai-nilai kejujuran tersebut gitu. Oke, luar biasa. Obrolan makin seru, tentunya tetap di Optimis, kita masih akan ngobrol lebih banyak lagi setelah yang satu ini.